Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Gus Luken Sunarto dalam channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, Bapak Kepala Sekolah dan para rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan tentang persiapan bahan bacaan sebelum kita menulis penelitian tindakan kelas. Saudaraku, untuk pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan tentang pembuatan judul. Pembuatan judul yang kemarin kita latar belakangi dengan dari manakah atau bagaimanakah persoalan yang dihadapi oleh seorang guru yang terkait dengan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Dan pada pertemuan kedua ini, Gus Luken akan menyampaikan persiapan bahan yang harus kita siapkan sebelum menulis bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, saudaraku, akan saya mulai. Bapak Ibu, persiapan bahan bacaan sebelum menulis PTK. Setelah menulis judul seperti kemarin, penulis laporan PTK perlu mempersiapkan bahan-bahan sumber. Mengapa demikian? Bahan-bahan sumber itu nanti akan kita pakai pada bab 2, yaitu tentang kajian teori. Sementara rujukan atau bahan sumber tersebut juga kita pakai pada daftar pustaka setelah bab 5 atau setelah penutup. Maka bahan-bahan sumber yang wajib dimiliki atau dilihat atau dibaca oleh peneliti tentu berkaitan erat dengan judul yang sudah kita angkat kemarin. Perlu diketahui saudaraku semua bahwasanya sistematika laporan penelitian tindakan kelas secara sederhana saya tampilkan seperti tampak pada layar monitor tersebut. Diawali dengan judul, kemudian pengesahan, lalu juga di situ ada abstrak biasanya, dilanjutkan dengan kata pengantar, lalu daftar isi. Nah, dari halaman judul sampai dengan daftar isi nanti pemberian kode halamannya menggunakan angka Romawi kecil I1 sampai 4. Memasuki bab pertama yaitu bab pendahuluan, kita sudah menggunakan angka Arab untuk penomoran halaman. Letaknya bagaimana? Letaknya bisa di atas atau bisa di bawah sebelah kanan atau bisa di tengah. Itu nanti juga mengikuti aturan penulisan halaman. Baik saudaraku, untuk bab pertama ini biasanya kita memunculkan pendahuluan, kemudian bab kedua tentang kajian teori, bab ketiga tentang metodologi penelitian, bab keempat tentang hasil penelitian, sedangkan bab kelima penutup berisi simpulan dan saran. Ini kalau kita menulis secara sederhana paling-paling hanya sekitar 45 halaman. Nah, nanti setelah kita beri halaman daftar isi, daftar pustaka, lalu kita beri lampiran-lampiran, kurang lebih ada 15 lampiran. Kalau ingin sempurna, maka kurang lebih tulisan kita sekitar 60 halaman. Dengan kertas ukuran kuarto, margin kiri dan atas 44, kanan bawah 33. Demikian saudaraku, untuk menuju ke catatan berikutnya. Saudaraku, selama ini ada atau banyak permasalahan yang dialami oleh guru ketika mau menulis penelitian tindakan kelas. Jadi,
istilah Jawanya awang-awangen. Iso pora iku mana. Nanti istilahnya bahasa Jawanya begitu. Oleh karena itu ini perlu saya perkenalkan. Para guru biasanya terlalu takut memunculkan idenya untuk mengawali kegiatan menulis. Jadi dalam hati kita bertanya dari mana kita menulis. Oleh karena itu ini perlu nanti juga akan kita bahas supaya rekan-rekan guru bisa lebih menguasai bagaimana menulis PTK yang sebenarnya. Oke, yang pertama biasanya menentukan judul. Nah, kemarin pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, judul diangkat dari permasalahan siswa yang ada. Lalu dimunculkan solusinya, yaitu berupa metode atau strategi ataupun model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk merubah keadaan. Kemudian yang kedua, cara mengawali kegiatan menulis pada bab 1 ini yang biasanya rekan-rekan mengalami kesulitan. Nanti akan saya pandu melalui forum ini. Kemudian yang ketiga, ketersediaan bahan bacaan atau buku sumber. Yang ini nanti sebagai bahan untuk menuliskan bab 2, kajian teori dan daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya permasalahan yang sering terjadi. Oleh karena itu mari kita cermati lebih dalam. Oke. Saudaraku, dalam rangka persiapan menulis penelitian tindakan kelas, yang pertama kemarin saya ulang, yang pertama adalah permasalahan siswa itu apa? Kemampuan apa yang sedang menurun waktu itu? Nah, kemudian yang kedua, persiapan metode atau model atau strategi atau pendekatan apa yang akan kita gunakan selanjutnya agar kemampuan siswa dalam hal itu menjadi meningkat. Nah, sehingga persentase keberhasilan mengajar guru bisa mencapai di atas 85%. Nah, demikian. Oleh karenanya, maka ketersediaan buku sumber wajib hadir. Wajib ada. Kalau kita kenali dari judul yang ada, yang sudah kita tulis kemarin, maka di sana ada 2 inti kata kunci dari judul atau 2 kelompok sumber yang harus kita cari, yaitu buku-buku materi pelajaran dari perpustakaan. Selanjutnya juga buku-buku referensi, model atau metode pembelajaran. Nah, ini 2 buku tersebut, nah itu nanti yang akan membahas tentang PTK kita nanti. Oke, seperti apa buku mata pelajaran tersebut? Nah, ini dari sinilah kita nanti akan mendapatkan penjelasan tentang materi yang muncul atau sesuai dengan judul yang kita tulis kemarin dari buku-buku pelajaran dari BSE. Kemudian dari jenis buku-buku pelajaran yang telah diterbitkan oleh penerbit. Ya, setidaknya kalau kita menulis pada saat ini 2021 paling tidak tahun buku tersebut lebih dari 2015 ke atas. Jadi usahakan tahun bukunya 2015 ke atas. Karena apa? Kita mengikuti perkembangan inovasi. Jadi jangan sampai buku tahun 1900-an kita angkat sebagai daftar pustaka atau acuan atau bahan sumber. Selagi yang terbaru masih ada, kita munculkan buku-buku sumber yang terbaru. Demikian saudaraku. Kemudian juga diktat lokal. Kalau diktat lokal, saya yakin Bapak Ibu setiap semester atau dalam 1 tahun sekali paling tidak membuat, atau di forum MGMP juga dimunculkan. Itu bisa kita pakai sebagai bahan sumber penulisan PTK ini, saudaraku. Lalu LKS yang ada, barangkali begitu. Oke.
Baik saudaraku, buku yang terkait dengan strategi, pendekatan atau metode ataupun model pembelajaran ini ada dalam bentuk buku atau berupa makalah atau berupa artikel yang sudah terprint out. Kalau tidak ada, bisa menuju ke Mbah Google. Itu saja, saudaraku, biar kita mudah. Ketika sudah ada sumber-sumber itu, mengapa takut? Nah, pasti kita bisa. Jadi jangan terlalu dianggap terlalu sulit, jangan terlalu menyulitkan diri. Yang penting judul sudah muncul karena adanya permasalahan siswa kemarin. Nah, kalau sudah muncul ya baru kita menentukan bahan sumber. Pertama, tentang terkait dengan materi yang rendah, kemampuan siswa yang rendah itu berarti materi pelajaran. Kedua, dengan obatnya, yaitu dengan metode atau model pembelajaran terbaru. Oke, seperti apa? Ini contoh dari buku-buku sumber. Ini sudah saya download yang paling terbaru, yang saat ini yang sudah ada. Oke, pertama misalnya ketika kita akan menyampaikan tentang mengubah pembelajaran itu dengan metode atau model atau strategi, maka kita menemukan buku yang pertama. Paling tidak ada buku yang pertama. Teori dan metode pembelajaran. Konsepsi, strategi, dan praktik belajar yang membangun karakter oleh Muhammad Yamin, penerbitnya Madani Jakarta tahun 2015. Jadi kalau membuat bab kajian teori atau bab 2, apa itu metode, apa itu model pembelajaran, ya klik saja buku itu. Nanti kita ambil pendapat-pendapat para pengarang yang ada di sana. Yang kedua, analisis, penerapan, pendekatan, metode, strategi, dan model-model pembelajaran oleh Profesor Dr. Lairu, SHMSI, La Ode Safiun Airihi, SPD MPD di Jakarta oleh penerbit Multi Presindo tahun 2012. Ini di sana ada model-model pembelajaran yang mungkin kita bisa gunakan untuk rujukan atau pengkajian teori bab 2 dalam penelitian tindakan kelas kita nanti. Yang ketiga, saudaraku, ada buku-buku yang berjudul model pembelajaran inovatif dan efektif tahun 2012 di Alfa Beta Jakarta oleh pengarang tukiran Tanirjo, Evi Miftah, Paridi, dan Sri Harmianto. Ini bisa kita angkat sebagai buku rujukan. Selanjutnya, saudaraku, ini ada buku tentang penelitian tindakan kelas, edisi revisi, karya Bapak Suharsini Arikunto, Suharjono Suparti, tahun 2015 oleh Bumi Aksara, Bandung. Nah, kemudian yang kelima, model-model pembelajaran. Ini yang terbaru oleh Rusman 2018, diterbitkan di Jakarta oleh Raja Wali Pers. Dan yang keenam, model pembelajaran di sekolah 2018, terbit di Bandung, Remaja Rusda Karya, penulis Denny dan kawan-kawan. Nah, ini saudaraku bisa dipakai sebagai bahan rujukan untuk mengkaji teori yang ada pada bab 2 dalam sebuah PTK. Nah, jika kita mengambil dari internet, maka nanti akan kita cari seperti ini di sini. Di HHTP SMPN 1 Kalibawang, ternyata setelah kita klik di sana juga muncul model-model pembelajaran. Sehingga nanti kita kaya dengan model atau metode pembelajaran yang kita bahas dalam kajian teori lebih banyak, sehingga halamannya menjadi lebih banyak juga. Yang penting pembahasan alurnya itu dalam urutan sistematika yang logis, tidak mencolot-colot gitu ya. Jadi kalau misalnya membahas tentang metode atau model pembelajaran online, ya paling tidak kita bertanya, apa itu pembelajaran online, bagaimana cara pembelajaran online, apa manfaat pembelajaran online. Nah, seperti itu.
Jadi urut bahasannya. Ya. Oke, saudaraku, selanjutnya mari kita berikan contoh ini ya. Saya berikan contoh. Kebetulan saat ini ya, seperti saya katakan kemarin, saya sedang menulis peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran School Visit Online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kalau saya sudah mengangkat judul ini seperti yang saya warnai itu, maka saya harus mempersiapkan bacaan atau sumber tentang menulis. Ya. Apa itu menulis? Bagaimana itu menulis? Jenis-jenis menulis, langkah-langkah menulis, mesti itu di situ cari buku yang ada isinya tentang itu. Yang kedua, tentang teks pidato persuasif. Itu apa? Bagaimana menulisnya? Nah, bagaimana mengungkapkannya? Nah, itu yang ketiga, kita harus menyiapkan buku tentang model pembelajaran School Visit itu apa, online itu apa. 1, 2, 3 tersebut akan kita manfaatkan pada bab kajian teori atau bab kedua. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini perlunya bahan bacaan atau rujukan. Ya, begitu. Selanjutnya saya contohkan untuk contoh judul PTK yang kedua. Andaikan saudara kita ada yang menulis peningkatan kemampuan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia melalui metode diskusi model brainstorming pada siswa kelas 7G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Sejenak saya ulang, mengapa beliau menuliskan itu kemampuan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Latar belakangnya karena siswa kelas 7G kemampuan menjelaskan jenis-jenis metode kebutuhan manusia dalam mata pelajaran tersebut masih rendah. Presentasi keberhasilannya masih rendah. Karena itu beliau mengangkatnya untuk meningkatkannya supaya menjadi lebih tinggi dan berhasil. Diangkatlah itu ke dalam sebuah judul. Lalu beliau menggunakan obat supaya siswa itu lebih mampu dalam menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Beliau saat pembelajaran menggunakan metode diskusi model brainstorming. Diskusi dengan curah pendapat. Ini latar belakang judul tersebut. Oleh karenanya dari judul tersebut, sekali lagi Bapak Ibu, perlu dipersiapkan 2 kelompok bahan bacaan. Tentang apa? 1, tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nih, ya cari di Mbah Google kalau misalnya bukunya tidak ada, klik saja jenis-jenis kebutuhan manusia. Muncul nanti, kalau tidak ada di BSE juga ada. Di diktat pelajaran yang lain insya Allah juga ada. Kemudian tentang buku-buku tentang kelompok metode diskusi model brainstorming. Di sana akan kita jelaskan apa itu metode diskusi, bagaimana langkah-langkah diskusi. Diskusi jenisnya seperti apa, ada model brainstorming, bagaimana metode diskusi model brainstorming, lalu yang berikutnya pengaruhnya terhadap pembelajaran seperti apa, ya, langkah-langkahnya seperti apa, itu harus diuraikan pada bab kajian teori atau bab kedua. Demikian saudaraku, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mudah-mudahan dengan sekelumit penjelasan atau saling mengisi ini, Bapak Ibu bisa lebih memahami cara membuat PTK sehingga kita mampu memproduksi PTK
1 tahun sekali minimal untuk persiapan kenaikan tingkat dan pangkat kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.